Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, senang sekali menyumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-38. Apa yang menarik dari Kejadian pasal yang ke-38 ini? Yang menarik adalah seperti ini, bahwa kalau Anda melihat Kejadian pasal yang ke-37 atau satu pasal sebelumnya, itu cerita tentang Yusuf. Lalu kemudian kalau Anda loncat ke Kejadian pasal ke-39, itu juga cerita tentang Yusuf, yaitu Yusuf di rumah Potifar. Jadi kalau Anda mengikuti sebuah alur cerita, Kejadian pasal yang ke-38 cerita tentang Yehuda dan Tamar ini cukup menarik. Sebab bayangkan sebuah plot cerita seperti ini. 37 itu tentang Yusuf, lalu kemudian terputus sebentar tentang Yehuda, lalu kemudian Kejadian 39 itu tentang Yusuf kembali. Jadi seolah-olah cerita tentang Yusuf itu terputus di Kejadian pasal yang ke-38 ini. Mestinya kalau seseorang menceritakan sebuah alur, tentunya dibuat urut dan tidak ada hambatan, tidak terputus di tengah jalan. Tetapi Kejadian pasal yang ke-38 ini seolah-olah memutus cerita tentang Yusuf, disisipkan cerita tentang Yehuda. Kenapa bisa demikian? Menurut beberapa ahli Alkitab, bukan secara kebetulan Kejadian pasal yang ke-38 ini disisipkan cerita tentang Yehuda. Tujuannya apa? Tujuannya seolah untuk membandingkan antara Yehuda dan Yusuf. Kalau Anda membaca tentang Yusuf, dia mampu mengatasi godaan seksualnya. Meski dia digoda oleh istri Potifar dan meski tidak ada orang yang melihatnya, tetapi dia bisa menang atas godaan seksualnya itu. Sebaliknya, Kejadian pasal yang ke-38 tentang Yehuda, ternyata dia gagal mengatasi godaan seksualnya. Bahkan sekalipun memang Yehuda tidak tahu, dia sudah menghampiri menantunya sendiri. Dan ini menjadi sebuah jerat dalam kehidupan Yehuda di kelak kemudian hari. Lah, apa maksud Kejadian pasal yang ke-38 ini? Yang pertama, kita belajar tentang Yusuf yang bisa mengatasi godaan seksualnya dan Yehuda yang gagal atau yang jatuh dalam dosa soal seksualitas. Tetapi Kejadian pasal 38 ini tidak serta-merta hanya menyorot sisi buruk Yehuda. Sebab kita melihat di bagian akhir dari Kejadian pasal yang ke-38 ini, khususnya ayat yang ke-25-26, kita melihat bahwa ketika Yehuda memang dia sadar dia telah melakukan kesalahan, terlihat Yehuda begitu konsekuen. Dia mengakui dosanya dan dia memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Dengan kata lain, bahwa Yehuda memutuskan untuk bertobat. Maka tidak usah heran bahwa ketika Yakub memberkati 12 suku Israel atau Yakub memberkati anak-anaknya, maka Yehuda termasuk anak yang diberkati dengan berkat yang luar biasa. Anda juga tidak perlu heran kalau pada akhirnya melalui keturunan Yehuda lah lahir raja-raja Israel. Bahkan termasuk diantaranya raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa belajar soal ini, bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah apa respon selanjutnya ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Banyak orang sadar dia telah melakukan kesalahan, tetapi ada orang yang tidak mau mengakui kesalahannya itu, menyembunyikan kesalahannya itu. Bahkan terlanjur basah, ya sudah melanjutkan kesalahan itu. Tetapi Yehuda, dia putuskan untuk dia mengakui kesalahannya, dia menyesalinya, dia bertobat. Dan pertobatannya itulah yang membawa pemulihan di dalam hidupnya. Kalaupun kita telah melakukan kesalahan,
mari kita memiliki respon yang benar. Respon yang benar adalah kita mengakui dan kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang salah, kembali kepada jalan kita yang benar. Itulah pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati.